Hai, para pencari cerita malam. Selamat datang kembali di Tipnosis, tempat jiwa-jiwa yang tersesat menemukan suaranya. Kalian yang berani duduk dalam gelap sambil mendengar bisikan dunia lain. Terima kasih. Setiap subscribe, setiap lonceng notifikasi kalian membuat mimpi buruk ini terus hidup. Bantu kami tumbuh dengan tekan tombol subscribe, karena masih begitu banyak peti mati yang menunggu untuk dibuka malam ini. Kita ikuti perjalanan terakhir yang salah arah. Tegakkan bulu romamu, keraskan volume, dan rasakan dinginnya bangku belakang ambulans yang kosong. Tapi tidak benar-benar kosong. Siap, ini kisah Rudy, supir ambulans yang belajar satu pelajaran mengerikan. Tidak semua yang mati ingin dibawa pulang. Rudy sudah 5 tahun menyetir ambulans rumah sakit Permata. Malam-malam hujan seperti ini biasa baginya. Tapi malam ini, lain. Jenazah di bangku belakang itu spesial. Mbah Suro, sesepuh desa Gunung Kawi yang meninggal mendadak di kota. Keluarga minta langsung dibawa pulang malam ini juga, lewat jalur tikus, jalan sepi berliku lewat hutan pinus tua. Dasar orang desa nggak ngerti prosedur. Gerutu Rudy sambil menyalakan lampu merah yang berkedip-kedip, menerangi hujan yang mencakar kaca. Jenazah nggak boleh langsung dibawa, harus lewat kamar mayat dulu. Tapi duit pesangon tebel sih. Ambulans merayap di jalan licin. Hujan semakin deras. Bunyi hujan seperti potong jari mengetuk atap besi. Di belakang, melalui kaca penyekat, peti mati kayu sederhana itu terikat tali. Bau formalin menyengat bercampur bau tanah basah yang menyusup dari luar. Tiba-tiba, suara keras dari belakang, seperti sesuatu membentur peti dari dalam. Rudy kaget, hampir kehilangan kendali. Apa tadi? Jantungnya berdebar kencang. Dag-dag. Dia menoleh lewat kaca kecil di penyekat. Gelap, hanya siluet peti. Mungkin kayu lapuk meregang karena lembab, atau bukan? Tok-tok, lebih keras, lebih sengaja. Diikuti suara gesekan. Suara seperti kuku panjang menggaruk kayu dari dalam peti. Tidak, nggak mungkin. Rudy membanting setir. Ambulans berhenti di tepi jalan sepi. Hujan dan kabut menyelimuti. Hanya lampu merah yang berkedip memberi warna darah pada kabut. Dengan tangan gemetar, Rudy ambil senter. Dia harus memastikan pintu belakang dibukanya pelan. Krik, bau formalin menyerang lebih kuat. Peti masih tertutup rapat. Tapi ada lumpur segar di lantai ambulans. Lumpur berbentuk jejak kaki kecil mengarah keluar dari peti. Ada siapa? Teriak Rudy. Senternya liar menyapu hutan gelap. Hanya bayangan pohon yang bergoyang seperti tangan-tangan raksasa. Suara itu lagi, dari atas ambulans, seperti sesuatu merangkak di atap besi. Rudy panik. Dia lompat masuk, kunci pintu belakang. Tancap gas, ambulans melesat. Tapi suara di atap makin keras. Dok-dok-dok, seperti seseorang sedang berjalan di atasnya. Lalu, tik-tik-tik-tik. Bukan hujan, tapi ketukan di kaca depan. Dari dalam ambulans, dari balik kaca penyekat, di tengah kegelapan belakang, sepasang mata putih menyala tiba-tiba muncul, melekat di kaca. Alah! Rudy menjerit. Ambulans oleng, dia paksa fokus. Itu cuma pantulan lampu pasti. Tapi saat dia berani menoleh, mata itu masih ada, dan di bawahnya, senyuman lebar tanpa gigi. Senyuman Mbah Suro yang pucat. Aku belum mati, Rudy. Suara parau bergetar, seperti dari liang kubur terdengar jelas di telinganya. Padahal radio mati. Rudy ngegas habis-habisan. Hutan pinus tertutup. Hujan seperti tembok air. Lalu ambulans terperosok lubang besar. Ban pecah. Mesin langsung mati di kegelapan. Hanya suara hujan dan napas berat. Bukan napasnya. Dari bangku penumpang di sebelahnya. Pelan-pelan Rudy menoleh ke kiri. Mbah Suro duduk di sana. Badan kaku, kulit keabu-abuan, mata terbuka lebar, putih semua. Tapi mulutnya bergerak. Salah, rumah sakit. Desisnya, kepala menoleh kaku seperti robot. Aku harusnya ke desa sebelah, bukan sini. Bau anyir bangkai memenuhi kabin, lebih kuat dari formalin. Maaf Mbah, aku cuma disuruh keluarga Mbah. Rudy menjerit ketakutan, mencoba buka pintu. Tapi kunci macet. Tangan dingin seperti besi menjepit bahunya. Bawa aku pulang. Suara Mbah Suro sekarang mengeras, penuh ancaman. Sekarang atau kau gantikan aku di peti itu. Rudy histeris. Dia tendang pintu. Berhasil! Dia terjun ke lumpur, lari masuk hutan. Hujan mencambuk mukanya. Di belakang, suara pintu ambulans terbuka lebar, dan langkah berat mengikuti, seperti kaki kaku menyentuh tanah basah. Rudy, jangan lari. Kita pulang bersama. Suara itu makin dekat. Dingin! Rudy tersandung akar. Dia jatuh. Saat dia balik,
Mbah Suro sudah berdiri di depannya. Tubuhnya tegak kaku, mata putih menyala dalam gelap. Tangan seperti cakar meraih lehernya. "Kau gantikan aku," teriaknya seperti angin ribut. Petir menyambar pohon di dekatnya. Cahaya putih sesaat dalam kilatan itu. Rudi lihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Di leher Mbah Suro ada bekas tali kasar. Dan lidahnya terjulur biru. Bukan sakit biasa. "Dia mati dicekik." "Bunuh aku," bisik Mbah Suro tiba-tiba sedih. Air mata hitam menetes dari mata putihnya. "Keponakanku, ambil hartaku. Aku harus pulang," hukum dia. Sebelum ayam berkokok, lalu sosok itu ambruk seperti boneka terputus talinya. Rudi tidak berpikir dua kali. Dia angkat mayat itu, bawa kembali ke ambulans mesinnya. Dengan tangan masih gemetar, dia putar setir menuju desa asal Mbah Suro. Bukan desa tujuan semula. Sesampai di rumah tua Mbah Suro, lampu masih menyala. Seorang lelaki parubaya membuka pintu, wajah pucat melihat ambulans. "Mbah, kok pulang sekarang?" "Katanya besok." Rudi tidak bicara. Dia buka pintu belakang. Dalam cahaya lampu rumah, semua melihat. Mbah Suro duduk tegak di petinya, mata terbuka, jari telunjuknya yang kaku teracung lurus ke arah sang keponakan. "Hantu!" teriak sang keponakan, ambruk pingsan. Rudi cepat-cepat pergi, menoleh kaca spion. Dia lihat warga berkerumun dan bayangan tinggi berdiri di atap rumah Mbah Suro, menatapnya pergi. Lalu, mengangguk. Sejak itu, Rudi tidak pernah lagi menerima pesanan jemput jenazah malam hari. Apalagi lewat jalur sepi. Tapi kadang, di tengah malam sunyi, radio CB ambulansnya tiba-tiba nyala sendiri. Suara parau berbisik, "Terima kasih Rudi, jagamu akan kubalas." Dan bau formalin itu selalu menyertai. Jadi, kalau kau dengar sirene ambulans di malam hari, tapi tak ada lampu merahnya, atau kau lihat ambulans tua melaju sendirian di jalan sepi, jangan lihat terlalu dekat. Siapa tahu itu Rudi mengantarkan penumpang yang belum rela pergi. Atau mungkin penumpang itu menunggumu. Ini hipnosis. Semoga malammu tenang. Atau setidaknya tidak sendiri.